Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, yang artinya tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan penuh kebaikan, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah beri kesempatan kepada hamba-hambanya untuk melakukan banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradat asyayatin. Wa fihi laylatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan berpuasa di hari tersebut. Allah juga buka pintu-pintu surga. Dan sebaliknya Allah juga tutup pintu-pintu neraka. Allah juga belenggu setan-setan agar tidak mengganggu kaum muslimin ketika beribadah di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang ketika kita beribadah dan mendapatkan malam tersebut, itu kebaikan yang melebihi 1000 bulan. Barang siapa yang telah terhalang darinya, maka sungguh ia telah terhalang. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari An-Nasa'i. Kemudian juga di hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan, wa yunadi munadin kulla lailah, ada seruan setiap malamnya, ya baghiyal khair, wahai pecandu kebaikan, aqbil, sambut bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarr, wahai pecandu keburukan, aksir, wahai pecandu keburukan, cukup. Ketika bulan Ramadan datang ini, ada seruan tersebut. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan juga Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap bulan Ramadan. Setiap malamnya Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Dengan banyaknya kebaikan di bulan Ramadan ini, apakah kita siap untuk berjumpa dengan bulan tersebut? Apakah bekal kita ini cukup? Yang kita siapkan ini apakah cukup untuk berjumpa dengannya? Jangan sampai ketika bulan Ramadan itu datang, kita tidak memiliki apa-apa. Bekal apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama, bekali diri dengan ilmu. Tentunya ibadah itu perlu ilmu. Niscaya ibadah akan rusak kalau misalkan kita melaksanakan suatu ibadah tidak didasari oleh ilmu. Umar bin Abdul Aziz menuturkan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Setelah membekali diri dengan ilmu, lakukan pemanasan. Badan kita terbiasa makan dan minum berleha-leha di bulan-bulan lain. Ketika bulan Ramadan datang, lantas kita memaksakan untuk berpuasa, tentunya kita tidak akan kuat berpuasa seharian. Selain melatih tubuh kita untuk terus berpuasa, juga banyak ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, seperti qiyamul lail, membaca Quran. Kalau misalkan tidak ada namanya pemanasan, tentunya kita tidak akan kuat. Apakah kita bisa menghatamkan 30 juz dalam satu bulan? Kita bisa mencontoh Utsman bin Affan, yang satu harinya selesai satu Al-Quran. Kalau tidak ada pemanasan, mungkin satu hari pun tidak bisa membaca satu lembar atau 2 lembar. Kita terbiasa dengan gadget kita terbiasa dengan pekerjaan kita dan juga dunia kita, sehingga mungkin kita tidak tahu Al-Quran mushaf kita itu di mana letaknya. Sehingga, yuk kita sama-sama lakukan pemanasan. Terbiasa dengan puasa sunnah, agar melatih tubuh kita terbiasa juga dengan puasa. Kemudian, seringkan baca Al-Quran. Didawamkan bacaan Al-Quran itu setiap harinya, agar nanti ketika bulan Ramadan datang, bulan turunnya Al-Quran, kita bisa menghatamkan Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga di sana ada qiyamul lail, salat tarawih,
seringkali kita miris, lebih memilih masjid-masjid yang bacaannya pendek ketimbang masjid-masjid yang bacaannya panjang. Dengan dasar apa? Capek, letih, tidak kuat. Kenapa? Karena terbiasa santai-santai dan leha-leha ketika di bulan-bulan lainnya. Seperti itu. Oleh karena itu, kita sering melihat ketika bulan Ramadan ini, ibadah kita dituntut untuk terus meningkat setiap harinya. Selama 30 hari itu bukan stabil. Tingkat pertama bukan terus sampai 30 ini kita tetap ada di tingkat pertama. Melainkan kita dituntut grafiknya naik ke atas. Dan puncaknya itu ada di 10 malam hari terakhir. Yang tadi disebutkan di awal, ada satu malam di malam 10 hari terakhir itu, yang kebaikan ketika melakukan kebaikan di malam tersebut itu akan diganjar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak akan bisa mendapatkan malam tersebut kecuali dengan pemanasan dari sekarang. Kita siapkan ulama itu ketika sudah memasuki bulan Sya'ban itu tutup majelisnya. Untuk apa? Untuk pembiasaan, untuk pemanasan. Nanti buka lagi di bulan Syawal. Kemudian ibadah ini kita analogikan sebagai sebuah perlombaan. Karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ibadah ini adalah sebuah kebaikan. Ya, jadi ada tidak seorang atlet yang mengikuti sebuah perlombaan, katakanlah atlet lari. Ada olimpiade lari. Kemudian sehariannya adalah makan, tidur, kemudian leha-leha, tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan. Kemudian datang hari lombanya, ia langsung ikut lomba, kemudian menang juara 1. Tidak akan. Sama halnya dengan bulan Ramadan ini. Setiap harinya di luar Ramadan, makan, minum, tidak pernah melakukan puasa sunnah. Kemudian membaca Al-Quran pun hanya surat-surat pendek saja. Itu bahkan di dalam sholat. Kemudian apalagi tidak pernah qiyamul lail. Lantas datang bulan Ramadan, ingin sukses Ramadannya, tentunya sulit. Sulit, ikhwan. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga halnya dengan sepeda motor. Yang mungkin sepeda motor itu sudah lama sekali tidak pernah dinyalakan oleh pemiliknya. Kemudian suatu hari ingin ia nyalakan dengan maksud berpergian dengan motor tersebut. Ya, motor tersebut katakanlah sudah 3 bulan, 4 bulan tidak pernah dinyalakan. Kemudian ketika dinyalakan, tidak ditunggu dulu, langsung tancap gas saja 100 km per jam. Turun mesin, pasti akan turun mesin. Tidak kuat menahan beban yang diberikan saat itu. Kenapa? Karena tidak terbiasa dipakai dan tidak terbiasa dirawat motor tersebut. Itulah tubuh kita. Itulah jiwa kita. Maka oleh karena itu, bekal yang kedua, lakukan pemanasan. Pemanasan untuk ibadah. Kemudian bekal yang ketiga, perbanyaklah doa dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat akan kesalahan-kesalahan. Ya, karena keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan menghalangi diri kita dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tentunya kita tidak pernah bisa melakukan ibadah ya dengan begitu mudahnya kecuali Allah yang mengizinkan. Ya, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk senantiasa berbuat kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Minta juga kemudahan kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya, minta kepada Allah kemudahan-kemudahan yang lainnya. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita ini penuh dengan berkah sehingga kita bisa mendapatkan sebuah predikat yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka ya, siapkan bekal yang tadi sudah disebutkan. Perbekalkan diri dengan ilmu, kemudian lakukan pemanasan, kemudian perbanyak doa dan juga istighfar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.